Banyak peristiwa demi peristiwa itu. Ada yang namanya kebetulan demi kebetulan terjadi. Demikian juga pada saat pertemuan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pada acara pernikahan Kiki ini. Dan kebetulan ini dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa zaman dulu. Dan setiap kebetulan pasti mempunyai makna dan ada kaitannya dengan hal-hal yang sudah dialami. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terlihat datang ke acara pernikahan Kiki Saputri dan M. Hairi. Pada momen tersebut keduanya juga bertemu dengan Susi Pujiastuti. Unggahan di Instagram Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini memasang kedua foto politisi tersebut. Dirinya seperti menggoda Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang dikabarkan akan maju dalam Pilpres 2024. Kiri atau kanan? Saya ke laut saja, canda Susi Pujiastuti. Warganet yang melihat hal tersebut lantas tertawa karena caption dari Susi Pujiastuti. Tetapi ada juga warganet yang merayu Susi Pujiastuti agar memilih salah satu. Yang batiklah Bu, dekat dengan rakyat, kata mereka. Yang lain menjawab, yang kiri dong Bu. Udah jelas terbukti gimana Jakarta maju era dia. Bagaimana komentar Yonatan Raharjo tentang hal itu? Kita simak uraiannya. Rasakan manfaat dari mengikuti di channel Yonatan Raharjo ini. Banyak sekali peristiwa bermunculan dalam pertemuan demi pertemuan, baik sengaja maupun tidak. Dan ingatan terhadap satu peristiwa dengan kehadiran orang-orang itu sebetulnya memang membutuhkan pemantik. Dapat berupa apapun, dapat berupa apapun. Dan di dalam konteks berita ini adalah pemantiknya adalah pernikahan. Pernikahannya Kiki. Ya, pernikahan Kiki yang seorang roster handal negeri ini yang juga sering atau pernah merosting Anies Baswedan serta Ganjar Pranowo tentu saja, dan juga Susi Pujiastuti yang merupakan rekan. Dan pemantik inilah yang mempertemukan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dan pemantik ini berfungsi menghadirkan peristiwa itu kembali, menghadirkan orang-orangnya di dalam suatu forum yang sama. Dapat juga menghadirkan proses pada saat masa-masa indah dan penuh kenangan yang terjadi pada masa silam di antara mereka. Nah, proses peristiwa demi peristiwa hadir kembali dengan pemaknaan-pemaknaan baru. Nah, di luar itu ada kerumitan pribadi manusia yang dapat terungkap secara lebih kaya, sehingga proses peristiwa masa lalu itu sesungguhnya mempunyai berbagai kemungkinan apapun yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Dan kerumitan gimana? Ya, kita tahu bagaimana kontestasi pilihan presiden tahun 2024 menghadirkan sosok-sosok yang kebetulan pada saat itu di pernikahan Kiki itu bertemu, dan mereka masing-masing mempunyai kerumitan masing-masing di dalam langkah-langkah mereka. Acara Susi Cek Ombak itulah yang merupakan proses masa lalu itu berpengaruh secara kuat pada kehadiran Susi Pujiastuti pada acara pernikahan Kiki itu, ya. Memang proses masa lalu terus berpengaruh secara kuat untuk sebuah proses pembinaan berkelanjutan. Ya, dalam hal ini pembinaan persahabatan mereka. Jadi yang berpengaruh kuat adalah peristiwa masa lalu itu, bukan peristiwa masa lampau yang hadir dan berpengaruh pada proses untuk masa kini. Jadi proses masa lalu itu yang berpengaruh untuk proses berkelanjutan.
Ini disebut dalam istilah jembatan keledai ya, jembatan keledai yang menghubungkan antara proses masa lalu dengan proses masa akan datang. Jadi berpengaruhnya pada proses bukan pada kehadiran dan hal pada masa kini. Jembatan keledai itu, pesan dan gagasan ini diwariskan James Joyce, sastrawan Eropa Amerika, pengarang Ulysses. Jembatan keledai James Joyce ini mengingatkan pada makna bukan pada benda. Jadi bukan hanya benda, bukan pada benda yang mempunyai makna, tetapi peristiwa masa lalu dalam susi cek ombak dan peristiwa-peristiwa di mana mereka di roasting oleh Kiki. Dalam novelnya Pencerahan Abad ke-20 tentang kebetulan dan ketidaktentuan, kekuatan puitis dari James Joyce ini kuat dapat dibandingkan pada karya Homerus. Sementara karya James Joyce yang lain adalah Glass dan Postcard dari Vanguard's Week. Nah, disinilah terjadi yang dinamakan dengan peristiwa-peristiwa itu yang berpengaruh itu merupakan sebuah kebetulan demi kebetulan, di mana pesan dan gagasan pentingnya yang lain dan masih terkait dengan gagasan ini adalah sejauh mana orang merantau akhirnya pulang ke rumah. Dan dari banyak peristiwa demi peristiwa itu, ada yang namanya kebetulan demi kebetulan terjadi. Demikian juga pada saat pertemuan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pada acara pernikahan Kiki ini. Dan kebetulan ini dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa zaman dulu. Dan setiap kebetulan pasti mempunyai makna dan ada kaitannya dengan hal-hal yang sudah dialami. Demikianlah kita manusia dalam hidup ini penuh dengan peristiwa demi peristiwa yang merupakan kebetulan demi kebetulan. Di dalam hal ini kebetulan Ganjar Pranowo bertemu dengan Anies Baswedan dan Susi Pujiastuti yang rekan dari Susi Cek Ombak Kiki yang menghadirkan mereka dalam satu pertemuan merupakan sebuah kebetulan. Jadi jangan heran, ini tentu tidak direncanakan oleh Susi Pujiastuti, namun ini tetap bermakna, menjadikan suatu pesan-pesan yang disampaikan dengan tanda-tanda